Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam Kak, malam. Oke. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Meskipun kita weekday, tapi nggak mengurangi semangat kita buat belajar akuntansi ya. Untuk materi lanjutan di jurnal umum. Jadi kemarin kita udah ada yang mengerjakan tugas belum? Kemarin kan saya kasih tugas tuh untuk menganalisis terkait soal jurnal yang kemarin saya kirimkan. Nah, siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak? Coba, siapa yang mengerjakan? Udah. Semuanya udah, Jihan? Ada dua yang belum. Dua yang belum. Oke, mantap. Dua yang belum. Yang lain? Nggak ngerti yang dua soal itu. Siapa yang udah? Yang udah, Imawati. Oke, Dea udah. Yani. Udah, Kak. Oke, mantap. Semua udah? Oke. Udah Kak, udah dilihat. Mantap, sip. udah dilihat. Oke, jadi kemarin itu tugas yang saya kirimkan memang sifatnya nggak wajib, cuman saya sarankan untuk mengerjakan karena kan nggak dikumpulkan di classroom ya. Nah, yang sudah mengerjakan terima kasih. Berarti untuk malam ini kita bahas lagi mengenai cara menganalisa di jurnal umum, di soal jurnal umum. Kenapa kita harus bahas kembali? Karena di jurnal umum itu perlu beberapa kali pembahasan. Tidak langsung sekali jadi langsung bisa, nggak bisa kayak gitu. Tapi memang ada yang langsung bisa pun tetap harus banyak latihan supaya nggak lupa lagi. Nah, untuk itu kita langsung aja untuk pembahasan soal yang kemarin. Kita langsung aja buka file tugasnya karena soalnya udah disimpan di sini. Jadi tugasnya itu menganalisis 5 tahapan di soal-soal yang sudah saya berikan ini. Ini aja ya, biar kelihatan kalian ya. Nah. Oke. Kemarin itu ada soal mengenai ini fitness center. Kita bahas dulu untuk keterangan awal. Oke, saya minta on cam. Yuk, biar kelihatan ada orang. Kita mulai ya. Di sini saya kemarin mengirimkan soal untuk latihan yang kedua. Di latihan yang kedua ini kita harus menganalisis untuk soal jurnal umum. Sebetulnya ini untuk soal 1 siklus akuntansi. Cuman yang baru dikasih kemarin kan jurnal umum tugasnya. Nah, Ibu Citra di sini mendirikan usaha fitness center tanggal 1 Mei 2002 bukan 2022. Berikut ini transaksi usaha fitness center Citra pada bulan pertama operasi. Berarti pada bulan Mei 2002. Jadi ceritanya Ibu Citra itu adalah seorang pemilik fitness center. Ceritanya. Nah, asumsinya. Kemudian mendirikan fitness center itu pada tanggal 1 Mei. Kemudian kita harus mengetahui perbedaan antara pemilik dengan fitness center. Nah, kita harus membedakan. Kita akunting itu akan mencatat pihak fitness center atau mempunyai sudut pandang dari Ibu Citra. Sudut pandangnya Fitness center Kak. Oke, mantap. Fitness center ya. Jadi kita harus mempunyai sudut pandang mencatat keuangan fitness center sebagai perusahaannya. Nah, yang kedua, kita akan memulai menganalisis jurnalnya. Pada tanggal 1 Mei terjadi sebuah transaksi yang mana Citra menginvestasikan uang tunai sejumlah 16.800.000 ke dalam usaha. Artinya, Ibu Citra ini menyetorkan sejumlah uang yang disetorkan kepada perusahaan yang bernama Fitness Center. Kemudian nominalnya 16.800.000. Artinya
apabila 16.800.000 ini disetor oleh Ibu Citra ke fitness center, siapa pihak yang mengeluarkan uang di sini? Pemilik. Pemilik. Pihak yang mengeluarkan uang adalah pemilik. Berarti Bu Citra. pemilik itu Ibu Citra. Tugas kita mencatat dari sisi fitness center. Artinya fitness center itu mengeluarkan atau menerima uang? Menerima uang. Menerima uang dari Bu Citra. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah untuk analisis yang pertama, di analisis transaksi ini telah terjadi penerimaan uang senilai 18.600.000 sebagai modal awal. 16.800.000. Berapa? 16.800.000 bener? 16 juta. 16.800.000 bener kan? Benar. 16 oh kebalik angkanya, 16.800.000. 16.800.000 sebagai modal awal. Oh ya, akun-akunnya yang dipakai yang ada di soal. Yang ada di soal ini nih. Kemarin ya, yang pertama kali saya kirimkan. Yang ada di soal ini akun-akunnya. Nah, ini nanti yang kita akan gunakan. Kemudian analisis yang kedua, penentuan akun yang terlibat. Ada yang sudah mengerjakan? Coba analisis akun yang terlibat apa ya di sini? Jihan. Yang pertama. Iya, yang pertama. Akun yang terlibat menurut Jihan apa saja? Kas sama modal. Kas pada modal. Kas dan modal. Oke, karena kita harus menyesuaikan akun, kita harus memakai akun-akun yang ada di soal ini. Modalnya adalah modal Citra. Modalnya. Modal Citra. Saya tanya kembali. Kas kelompok akun apa? Kas kelompok akun harta. Mantap. Lalu modal Citra termasuk kelompok akun apa? Modal. Modal atau ekuitas, betul. Nah, kemudian yang keempat, penentuan saldo normal akun. Kita kembali lagi. Kas adalah harta. Karena kas kita mengalami penambahan, artinya kas dan harta kita itu atau harta kita itu bertambah. Harta ketika bertambah posisinya di sebelah mana? Debit. Kemudian ekuitas bertambah di sebelah kredit, betul. Artinya kita sudah menyusun 4 tahapan ini. Jika sudah disusun, kita akan susun jurnalnya. Maka jurnalnya yang kita pakai adalah kas di debit dan yang di kreditnya adalah modal Citra. Nilainya sejumlah yang ada di soal, yaitu 16.800.000. Sebenarnya nggak boleh ya penulisan pakai manual gini, pakai angka aja deh langsung, 16.800.000. Jadi kalau di Excel itu kita nggak boleh tulis manual titiknya, tapi harus pakai format untuk format rupiahnya. Jadi titiknya itu sudah otomatis. Supaya apa? Supaya bisa dihitung seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa untuk soal pertama itu adalah kas dan modal Citra, kita harus latihan untuk
mengisi ke tabel jurnal. Tabel jurnalnya sudah disiapkan. Tabel jurnal sudah disiapkan. Tanggal 1 Mei, jurnalnya adalah kas dan modal. Penulisan akun harus seperti ini, debit kreditnya. Yang di debitnya kas, yang di kreditnya modal Citra. Nah, seperti ini ya. Jadi terlihat bedanya, mana debit, mana kredit. Oke. Sama semua? Ada yang beda? Sama. Sama. Mantap. Nominalnya jangan lupa 16.800.000. Biar nggak ngetik 2 kali, tinggal sama dengan sorot enter. Ajaib. Sekarang kita langsung jawab aja atau mau dianalisis lagi seperti kemarin per satu soal? Kayaknya ada yang baru join nih. Jawab aja, Kak. Langsung jawab aja jurnalnya ya. Kak, Ya. kok saya nggak ada yang modal lagi. Bagian apa tuh yang jurnal umum tadi deh Kak, yang di bawah. Tabelnya. Oh, tabelnya. Iya, tabelnya. Nggak ini ya. Kan Iya saya deh, ada. baru diiniin. Baru dibuat sama saya tadi. Untuk ini. Karena kita bakalan bikin jurnal ini. Latihan jurnal ini gitu. Oke. Kita langsung ke soal yang kedua. Soal yang kedua, dibayar di muka. Tanggal 4 Mei, sewa untuk bulan Mei sampai dengan Juli 7.200.000. Artinya dari Mei sampai dengan Juli kita bayar berapa bulan? Bayarnya tanggal 4. Berarti Mei-nya diakui. Mei, Juni, 3 bulan. Juli. Betul, 3 bulan. Artinya kalau pembayaran 3 bulan, kemarin saya sudah bilang, kalau lebih dari 1 bulan kita memakai akun apa? Sewa di muka. Betul, sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di mukanya di sebelah debit atau kredit? Debit. Debit. Betul, sewa dibayar di muka. Di kreditnya apa? Kas. Kas, mantap. Kas. Betul, kas. Nominalnya berapa? 7.200.000. 7.200.000. Benar, 7.200.000. Sama? Oke, nomor 3. Transaksi tanggal 5 Mei. Dibeli peralatan seharga 20 juta dari PT Bona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dibayar tunai. Sisanya akan dibayar secara berangsur-angsur. Jurnal kalian jawabannya apa? Siapa yang mau jawab? Aku ya. Oke, boleh. Kameranya on cam tuh. Ini dilihatin. Siapa? Ini semua. Nah, Udah. udah ya? Oke, di sini nggak ada. Yang ayam. Yuk, lanjut. Jurnalnya apa, Jihan? Peralatan kantornya di debit 20 juta. Terus kasnya di kredit 5 juta, sama hutangnya 15 juta di kredit. Oke, kita catat ya. Apa jawabannya barusan? Ya. Peralatan kantor 20 juta. betul. Sama kas Kas sama hutang. Kas di mana? Sama hutang. Kas sama hutang. Kasnya di kredit. Kasnya Ya. di kredit. Oke. Nominalnya berapa? Si peralatan kantornya yang debit 20 juta. 20 juta.
Terus yang kasnya 15 juta dikredit. 15 juta. Sama hutangnya 15 juta dikredit. 15 juta. Kasnya berapa? Kasnya 5 juta. 5 juta, kebalik ya. Ya. 5 juta. Hutangnya 15 juta. Oke, kita bahas. Untuk tanggal 5 Mei dibeli peralatan seharga 20 juta dari PT Bona. Artinya fitness center ini membeli peralatan senilai 20 juta kepada PT Bona. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 juta dibayar tunai. Artinya kalau dibayar tunai, fitness center mengeluarkan kas senilai 5 juta. Sedangkan nominal pembelian totalnya adalah 20 juta. Maka ada 3 akun yang terlibat. Yang pertama peralatan bertambah, yang kedua kas berkurang karena memang dibayar tunainya 5 juta, dan yang ketiga ada akun tambahan yaitu akun hutang. Karena dari nominal 20 juta baru dibayar 5 juta. Artinya sisanya itu dibayar kemudian menjadi hutang usaha. Seperti itu. Paham? Paham? Paham, Kak. Oke. Kalau paham, kameranya dibuka dong. Jian aja yang dibuka nih. Belum mandi. Belum mandi. Oke. Pakai Kameranya dibuka filter ya. Kak, kayak aku. Oke. Kalau yang belum mandi pakai ini, pakai ayam tuh kayak Jihan. Oke, langsung. Tanggal 6 sekarang. Tanggal 6 dilakukan penjualan jasa fitness kepada pelanggan dan diterima 6.600.000 secara tunai. Jurnalnya apa? Jawabannya. Kas pada pendapatan enggak? Kas pada pendapatan. Kas pada pendapatan. Kas sama piutang usaha. Kas sama piutang usaha. Oke. Kita keep dulu. Pendapatan ada 2 jawaban ya. Sama piutang usaha. Gimana sih? Jadi ada 2 jawaban dari kalian. Ada kas sama pendapatan, ada kas sama piutang. Oke, kita kunci jawabannya. Di antara 2 tersebut apa yang benar? Kita bahas. Dilakukan penjualan jasa fitness kepada pelanggan dan diterima 6 juta tunai. Artinya, apabila kita menerima secara langsung uangnya, di sini ada kata kunci, tunai. Berarti kas yang bertambah. Dan yang dikreditnya adalah pendapatan. Nah, seperti ini. Pendapatan usaha. Seperti itu. Diterimanya berapa? 6.600.000. Kas yang bertambah 6.600.000, maka pendapatan usaha juga bertambah 6.600.000. Arti dari jurnal ini atau maksud dari jurnal ini adalah kas perusahaan mengalami penambahan dari hasil jasa yang dilakukannya senilai 6.600.000. Jadi dalam proses penjurnalan itu selain kita bisa bikin jurnal, kita juga bisa menginterpretasikan jurnal. Kita bisa mengetahui arti dari atau makna dari sebuah jurnal seperti itu ya. Dan saldo normal akun itu sangat berlaku bagi apa? Bagi kita dalam proses pembuatan laporan keuangan dan juga dalam proses memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Oke. Selanjutnya, tanggal 7 dilakukan penjualan jasa fitness kepada pelanggan secara kredit sebesar 4 juta. Hati-hati. Tadi tunai, sekarang kredit. Jurnalnya apa yang kalian jawab? Piutang pada usaha. Piutang pada pendapatan.
Oke, langsung benar. Piutang usaha di kreditnya pendapatan usaha senilai 4 juta. Ini langsung benar. Mantap. Piutang pada pendapatan usaha. Yang tanggal 8 sekarang. Dibayar rupa-rupa biaya 248.000. Ada yang bertanya kepada saya, Kak, apabila tidak ada keterangan tunai atau kredit, itu artinya apa? Itu seperti ini, dibayar rupa-rupa. Dengan kata dibayar saja ini sudah mewakili bahwa kita melakukan pembayaran. Artinya kalau kita melakukan pembayaran dilakukan secara kas atau tunai gitu. Jadi di sini transaksinya secara tunai dan mengeluarkan uang perusahaan. Maka jurnalnya adalah disesuaikan akunnya dengan soal. Untuk biaya rupa-rupa menggunakan biaya rupa-rupa. Biaya rupa-rupanya bertambah di sebelah mana? Debit. Debit. Kenapa di sebelah debit? Alasannya apa? Alasannya apa? Mengikuti saldo normal. Betul, karena saldo normal biaya atau beban itu di sebelah debit untuk proses bertambah. Nominalnya berapa tadi tuh? 248.000. Nah, seperti ini. Ini pembahasan jurnal agak panjang nanti sampai beberapa kali pertemuan. Mungkin ada 1 kali pertemuan lagi. Nanti saya akan kasih tugas, latihannya berbentuk jurnal seperti ini. Kemudian kita bahas lagi. Kita baru pindah ke materi selanjutnya, yaitu buku besar. Untuk apa? Supaya paham di jurnal, kesananya bakalan lancar. Yang poin selanjutnya di tanggal 9. Diterima 1.800.000 dari piutang usaha. Jurnal yang kalian buat apa? Kas pada piutang, Kak. Kas sama piutang. Kas sama piutang. Mantap. Kas pada piutang. Wah, udah pinter-pinter. Sekarang saya tanya alasannya ya. Kas sama piutang. Piutang. Berapa nominalnya? Kasnya 1.800.000. 1.800.000. Oke. Mantap, langsung benar. Alasannya apa? Kenapa di sini tercantum piutang usaha? Kenapa nggak pendapatan usaha? Apa Karena belum alasannya? ada duit pembayaran. Karena pembayaran piutang. Betul. Jadi kita bisa membedakan kas yang bertambah itu dari penerimaan piutang atau penjualan tunai atau penjualan jasa tunai. Apabila kita menerima tunai pada saat itu juga, misalkan gini, Desi prepaid sama saya bayar hari ini dan langsung les hari ini, maka bagi saya itu adalah pendapatan secara tunai. Kemudian apabila Desi prepaidnya hari ini dan dibayarnya 2 hari kemudian, maka saya pada hari ini akan menjurnal piutangnya bertambah di debit, pendapatannya bertambah di kredit. Lalu nanti pada saat Desi melakukan pembayaran, maka piutang saya yang berkurang dan dikonversi menjadi kas, bentuknya kas. Maka ini itu artinya adalah penambahan kas dari penerimaan piutang usaha. Artinya sebelumnya pendapatannya sudah diakui pada transaksi sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tanggal 10. Citra mengambil uang dari perusahaan sebanyak 420.000 untuk keperluan pribadinya. Artinya Ibu Citra Oke, prive benar. Di kreditnya apa? Kas. Mantap. Masya Allah, udah pinter-pinter berarti sekarang nih. Prive pada kas. Karena di sini Prive itu apa? Prive itu pengambilan pribadi. Citra pakai akun ini ya. Kita sesuaikan dengan akun yang di sini. Beban pribadi. Jadi pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi. Waduh. Bedanya sama beban pribadi?
Kalau beban pribadi mah itu mah beban hidup atuh. Nggak ada beban pribadi. Adanya pengambilan pribadi. Jadi pengambilan pribadi itu di mana seorang pemilik perusahaan mengambil uang dari perusahaan meminta untuk keperluan pribadi. Contoh gini, sambil nunggu ini loading. Jihan itu punya perusahaan. Kemudian Jihan itu ngambil uang ke perusahaan untuk keperluan pribadi Jihan. Keperluan pribadi dalam hal apa? Apapun itu. Pada intinya Jihan, karena Jihan yang punya, terus Jihan minta ke bagian akunting untuk, ya ibaratnya Jihan itu meminta uang ke perusahaan. Ya. Nah, maka apabila Jihan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi Jihan, itu namanya prive atau pengambilan pribadi. Dan pengambilan pribadi itu sifatnya mengurangi kas serta mengurangi akun modal. Kenapa mengurangi akun modal? Ya karena uang perusahaan yang diambil oleh pemilik itu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh perusahaan lagi. Kalau misalkan uang perusahaan dibelikan sesuatu, itu bisa berubah lagi kan, bahwa sesuatu tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Tapi kalau pengambilan pribadi oleh pemilik, itu uangnya pure diambil sama pemilik, gak dikembalikan lagi gitu. Jadi pengambilan pribadi itu nanti sifatnya mengurangi akun modal di laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas. Oke. Kas ya di sini ya. Nominalnya berapa tadi? Nominalnya berapa? 420.000. 420.000. Maka ini juga sama, 420.000. Sekarang sama deh akunnya. kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Tanggal 25 600 deng 14 ya sekarang ya. Tanggal 14 Citra menambah investasinya sebanyak 600 berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Artinya kalau Citra menambah investasi uang lagi, itu yang bertambah kas dan modal. Jurnal kalian apa yang dikerjakan? Kas pada modal. Kas pada modal. Oke, mantap. Kas di kreditnya modal Citra, karena ada setoran modal lagi dari Ibu Citra. Nilainya berapa nilainya? 600.000. Oke. 600.000. Sekarang tanggal 25. Tanggal 25 Citra memperbaiki mobilnya dengan menggunakan uang pribadi. Jurnal kalian apa? Itu Transportasi pada kas. kas doang di debit. Kas doang di debit. Terus ada apa lagi? Enggak ada. Ada apa lagi? Kas doang. Beban perbaikan mobil. Beban transportasi pada kas. Oke, beda-beda ya. Biaya reparansi mobil. Oke, mantap. Apa lagi? Udah kas doang. Oke, kita bahas nih di sini ya. Sekali lagi saya tanya, kita mencatat keuangan Ibu Citra atau fitness center? Fitness center. Oke, nih ada yang jawab. Tidak di jurnal karena uang pribadi bukan bagian dari operasional perusahaan. Sip. Nah, iya juga ya. Gak di jurnal karena tidak mempengaruhi operasi perusahaan. Betul. Nice info, Mbak. Oke, jadi udah jelas ya bahwa ketika pemilik menggunakan uang pribadinya untuk memperbaiki kendaraan atau untuk keperluan apapun itu tentang pribadinya, pakai uang pribadi, artinya
tidak di jurnal di sisi perusahaan, tidak, karena itu nggak ada pengaruhnya terhadap operasional perusahaan atau terhadap keuangan perusahaan. Jadi tanggal 25 isinya tidak di jurnal. Alasannya balik lagi, kita mencatat keuangan siapa? Ibu Citra atau fitness center? Jawabannya adalah fitness center. Nah, itulah kenapa alasan di tanggal 25 ini tidak di jurnal, karena di soal sudah jelas. Kata kuncinya adalah Citra memperbaiki mobilnya dengan menggunakan uang pribadi. Kalau uang pribadi bukan uang perusahaan. Oke? Kena jong. Oke. Yang penting paham, karena ini tuh pasti ada. Ini menguji logika kita dalam ibaratnya mengerjakan soal dalam akuntansi. Karena kita harus paham. Ini dasar kan? Kalau kita nggak paham apa arti dari soal ini, artinya kita bakalan nggak akan berhasil pada tahap selanjutnya di buku besar, neraca saldo, apalagi laporan keuangan bakalan sedikit ngaco apabila terjadi kesalahan di penjurnalan. Seperti itu. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Lanjut. Sekarang ke tanggal 27. Diterima 600.000 dari piutang usaha. 600.000 dari piutang usaha. 600.000 dari piutang usaha. Artinya kita fitness center akan mencatat penerimaan kas dari piutang. Jurnalnya adalah kas debit, di kreditnya adalah piutang usaha. Oke, betul. Nominalnya 600.000. Lanjut, sekarang tanggal 28. Di tanggal 28 ini Citra mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya lagi senilai 60.000. Jurnalnya apa? Oke. Pengambilan usaha pada kas. Prive pada kas. Sip. Pengambilan pribadi lagi. Sip, mantap. Pada kas senilai 60.000. Terakhir, tanggal 28. Di tanggal 28 dibayar utang usaha kepada PT Bona senilai 3 juta. Artinya kalau dibayar utang usaha, kita yang membayar atau orang lain yang membayar ke kita? Nggak ada suaranya. Apa jawabannya? Putus-putus. Oke. Sekali lagi. Karena putus-putus tadi. Apa jawabannya adalah? Utang pada kas. Utang pada kas. Utang usaha. pada kas. Utang debit. Kreditnya kas. Utang debit. Utang kredit. Senilai 3 juta rupiah. Oke. Seimbang antara debit dengan kredit? Berarti Halo, gimana, Dek? mau tanya Boleh. kreditnya. Boleh. Bukannya kas pada utang usaha ya, Kak? Aku tulisnya kas dulu baru utang. Oke. Iya. Soalnya Adalah- kan dibayar dulu. Ada lagi Iya, yang beda? Itu dulu.
Oke, siap. Terus kita yang bahas. tanggal 28 juga sama aku, Kak. Aku kas dulu. Oke. Kita bahas yang 28 sama 28 yang kedua. 28 yang pertama di sini. Citra mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Artinya, Ibu Citra mengambil uang perusahaan. Menurut kalian, ketika uang perusahaan diambil bakalan berkurang atau bertambah? Berkurang. Kas berkurang, sebelah kredit dan sebelah debitnya adalah pengambilan pribadi karena Ibu Citra ngambil uang perusahaan senilai 60.000. Itu. Oke, jadi udah sama ya. Pengambilan pribadi pada kas. Alasannya karena Ibu Citra mengambil uang perusahaan berkurang senilai 60.000. Dan ketika kas berkurang senilai 60.000 itu disimpan sebelah kredit. Lalu debitnya apa, Kak? Debitnya adalah pengambilan pribadi Ibu Citra. Seperti itu. Bisa? Oke. Oke, paham ya? Sekarang di tanggal 28 yang kedua, yang terakhir. Dibayar utang usaha kepada PT Bona. Jawabannya adalah utang usaha di debit, kas di kredit. Kita balik lagi ke saldo normal. Kas pada utang usaha. Kas pada utang usaha. Karena membayar kasnya berkurang. Karena bayar, betul. Iya, karena bayar Karena kasnya bayar, kasnya berkurang. Masih ingat saldo normal? Saldo normal itu ketika utang usaha bertambah, posisinya di kredit. Jika berkurang, posisinya di debit. Maka ketika utang kita dibayar, utang kita berkurang atau bertambah? Berkurang. Mantap. Berkurang. Apabila berkurang berarti utang usahanya di sebelah utang usaha berkurang sebelah debit. Betul. Jadi sekali lagi, karena utang usaha itu dibayar oleh kita, masa utang kita bakalan tetap? Misalkan Hana punya utang ke Jihan, terus Jihannya nggak nyatet pembayarannya. Apa Hana bakalan komplain atau tidak? Padahal udah dibayar, tapi kok nggak dicatat pengurangannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya sekarang? Nah, bukannya beban kalau berkurang di kredit. Utang itu termasuk akun kewajiban. Kewajiban itu bertambahnya di Kredit. berkurang Oh, di iya benar. Oke, paham ya sekarang? Ya, mohon maaf. Paham berarti? Iya, Kak. Oke, mantap. Saya dulu, Kak. Sekarang? Saya menyatet dulu. Boleh, Halo Kak, silakan. ini sih Boleh. mau nanya dulu Kak. Boleh, sok. Nanya dulu. Kak, penjelasannya bisa diulang nggak? Penjelasannya diulang. Yang mana? Yang utang usaha pada kas. Utang usaha pada kas. Sekarang saya tes lagi saldo normal. Utang usaha itu termasuk akun kewajiban. Dengan 5 jari ini, kewajiban sudah kita hafalkan, sudah kita ketahui bahwa kewajiban ketika bertambah posisinya sebelah debit dan berkurang di sebelah bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Betul. Utang usaha masuk ke akun kewajiban gini nih. Utang usaha, bukan undang-undang ya, ini tuh utang usaha. Masuk akun kewajiban. Kewajiban itu bertambahnya di sebelah debit, lalu berkurangnya di sebelah kebalik. Bertambahnya sebelah kredit, berkurangnya sebelah debit. Nah, seperti ini. Utang usaha adalah kewajiban. Ketika bertambah posisinya sebelah kredit, ketika berkurang posisinya sebelah debit. Sampai situ paham? Dulu. Oke. Sekarang setelah kita ketahui bahwa utang usaha itu bertambah di kredit, berkurang di debit, sekarang kita analisis di soal. Dibayar utang usaha kepada PT Bona. Fitness Center membayar utang. Artinya utangnya berkurang atau bertambah ketika kita bayar?
Berkurang. Artinya utang berkurang. Utang usaha berkurang. Di tanggal 28. Ketika utang usaha berkurang, kita cek di saldo normal. Berkurang di sebelah debit. Betul. Apabila berkurang sebelah debit, maka artinya utang usaha yang sudah kita bayar itu harus dicatat di sebelah debit senilai 3 juta. Maka utang usaha kita berkurang senilai 3 juta di sebelah debit karena utang usaha itu merupakan akun kewajiban. Kalau dibolak-balik ya, dan kewajiban bertambah sebelah kredit berkurang sebelah debit. Seperti itu, Ani. Jadi di kreditnya kas. Kenapa kas di kredit? Kita bayar utang pakai uang. Kalau kita bayar utang pakai mobil, berarti di sebelah kreditnya mobil kita berkurang gitu. Bisa Keuangan yang lain ya Kak? Gimana? Bukan hanya gitu. Saldo normal itu berlaku pada laporan keuangan lainnya atau cuma jurnal umum doang? Berlaku di laporan keuangan juga. Nanti ketika kalian melihat laporan keuangan ya, misalkan disajikan sebuah laporan keuangan, kalau di laporan keuangan tidak ada debit kredit, tapi kita akan memahami posisinya secara nalar gitu. Apabila ada terjadinya suatu kesalahan dalam pencatatan atau dalam pelaporan, kita bakalan bisa langsung ngeh bahwa ini kok piutang usaha di sebelah pasifa misalkan, kenapa tidak di sebelah aktiva? Nanti kalian bakalan bisa mengetahui. Tapi sebelum ke situ, pada intinya saldo normal akun itu akan dipakai kemanapun kalian pergi. Mau ke laporan keuangan, mau ke buku besar, mau ke neraca saldo, kalian pasti suaranya bertempur kan. Ovelia mohon di mute. Oke, sip. Baik lagi. Jadi kesimpulannya adalah saldo normal itu pasti dipakai di setiap tahapan, bukan hanya di jurnal umum saja. Kalian dapat memahami hal tersebut atau oh iya ya, omongan Kariska itu benar ketika kalian mengikuti semua proses pembelajaran ini sampai selesai. Ketika kalian sudah bisa menyusun sekaligus membaca laporan keuangan, kalian sudah bisa langsung oh ternyata benar bahwa akuntansi itu harus dipelajari dari dasar, ini maksudnya gitu. Jadi kalian harus menjawab teka-teki ini tuh dengan sendiri. Nggak bisa meskipun saya bilang ini loh, ini A, B, C, D, tapi kalau kalian nggak percaya dan nggak mengikuti, kalian nggak akan pernah menemukan jawaban tersebut gitu. Bakal terus aja bertanda tanya, di akuntansi itu ini maksudnya apa, bakalan kayak gitu ya. Bisa dipahami semua? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh Kak? Boleh. Ya, mau nanya Berarti saldo normal ini apa ya? Gimana Ovelia? Berarti saldo normal ini emang begini Kak, kalau di situ kan tanggal 25 tidak di jurnal kan? Iya. Karena ini pencatatannya bilang Citra memperbaiki mobilnya dengan menggunakan uang pribadi. Betul. Kalau misalnya Citra memperbaiki mobilnya dengan menggunakan uang perusahaan atau yang lain, bisa nggak di jurnal, bisa nggak Kak? Bisa. Kalau misalkan Citra menggunakan uang perusahaan, artinya kita menjurnalnya dengan beban perbaikan kendaraan di tanggal ini ya, di tanggal 25. Beban perbaikan sama beban reparasi sama enggak Kak? Sama, beban perbaikan atau beban reparasi sama. Jadi perbaikan sama reparasi itu sama, repair kalau dalam bahasa Inggris. Lalu di kreditnya kas apabila ini menggunakan uang perusahaan, menggunakan uang perusahaan gitu. Nah, apabila menggunakan uang perusahaan, maka jurnalnya beban perbaikan di debit dan kasnya di kredit, seperti itu ya.
Apabila ini menggunakan uang pribadi, tidak di jurnal. Seperti itu, Ovelia. Jika apa lagi? Beban perbaikan dengan beban transportasi itu sama atau beda, Kak? Kalau beban transportasi itu lebih ke ibaratnya biaya transportasi deh. Misalkan transportasi kita perjalanan dinas dari suatu tempat ke tempat lainnya, itu masuk ke beban transportasi. Tapi saldo normalnya sama, Kak? Saldo normalnya sama. Setiap beban pasti bertambah di debit. Kak, misalnya ganti beban dengan biaya bisa nggak? Beban dengan biaya bisa diganti. Jadi jurnalnya gini, biaya perbaikan boleh. Meskipun biaya sama beban itu dalam konteks akuntansi beda, cuman setiap perusahaan kadang beda paham ya. Kadang ada yang pakai beban, kadang ada yang pakai biaya. Itu tergantung dari kebijakan perusahaannya itu sendiri. Tapi kalau secara konteks akuntansi, beban sama biaya itu berbeda. Gitu. Kamu nanya. Boleh. Yang private itu dia ada saldo normal. Yang mana? Yang pengambilan pribadi, yang private. Iya. Iya. Ada saldo normalnya di sebelah debit. Itu akun kontra. Ya, meskipun termasuk kelompok ekuitas, tapi untuk privo itu pengecualian. Saldo normalnya di sebelah debit meskipun masuk ekuitas. Jadi nanti sifatnya akan mengurangi akun modal gitu. Berarti itu tulisannya gimana tuh, Kak? Tadi dulu. Tulisan apa? Jadi tulisannya dia bertambahnya di di debit, berkurangnya di kredit kalau untuk privo. Debit bertambah. Berkurangnya di debit ya, tadi sebentar. Bertambahnya di kredit, Kak. Bertambahnya di debit. Oh, terbalik. Bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Betul. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kak, nyambung contoh dari price berkurang itu kayak gimana, Kak? Misalkan ada uang yang dikembalikan. Misal gini. Dari pengambilan tuh tanggal berapa? Tanggal 10. Citra mengambil uang dari perusahaan sebanyak 420. Berarti kan jurnalnya tadi prive pada nggak kelihatan ya. Nah, sini deh. Prive pada kas. Kalau misalkan ada pengembalian lagi, ternyata dari 420 itu dikembalikan 200.000. Maka jurnalnya kas bertambah pada prive gitu. Karena si uang pengambilan ini tuh dikembalikan lagi. Jadi bukan bertambah ke modal ya. Bukan bertambah ke modal, tapi ya privenya berkurang. Nanti di buku besar ketika prive 420 dan dikembalikan 200.000, berarti nanti saldo akhirnya di prive itu cuman 220.000. Seperti itu. Itu contohnya. Jadi dibalik aja ya, Kak? Iya, tinggal dibalik aja apabila ada pengembalian dana yang diambil oleh pemilik. Bisa. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti bukan masuk di kas dong, Kak ya? Masuk di kas tetap. Ini masuk di kas, tetap di debitnya kas, di kreditnya yang prive. Oh iya. Gitu. Ada lagi? Kak, mau tanya. Boleh. Kak, yang nomor 8 itu kan biaya rupa-rupa, itu bisa ditulis sebagai beban rupa-rupa nggak, Kak? Karena kan Bisa. kemarin kalau biaya itu kan kalau biaya pengorbanan ya, kalau beban Betul. sudah dirasakan gitu. Betul, bisa. Karena di sini dibayar rupa-rupa biaya. Artinya kalau dibayar itu si beban rupa-rupanya sudah dirasakan manfaatnya kalau sudah dibayar. Seperti itu. Jadi bisa pakai berarti beban, bisa ya, bisa Kak? pakai biaya. Iya, karena di sini di soalnya menggunakan biaya, jadi ya sudah kita ikuti aturan mainnya yang ada di soalnya saja. Berarti kebijakan perusahaannya memakai akun biaya. Jadi gitu. Kondisional kalau untuk nama akun tuh nggak perlu terpacu, yang penting kelompoknya jangan sampai ketuker. Itu aja. Oke, Kak. Oke. Oh,
Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Bikin soal lagi, Kak. Bikin soal lagi. Oke, untuk malam ini saya ada tugas yang harus dikumpulkan di classroom ya. Untuk hari Minggu karena kan waktunya panjang ya. Kapan, Kak? Dari Selasa dikumpulinya hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Oke. Kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, berarti untuk pertemuan malam ini cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di hari Minggu jam 19.30 di waktu yang sama seperti jadwal-jadwal kita sebelumnya. Cuman untuk minggu depan, mulai minggu depan, karena saya sedang KKN, saya mohon izin untuk pertemuannya selama 3 minggu ke depan. Mungkin pertemuannya itu hari Minggu saja. Apakah akan diizinkan atau tidak? Tapi kalau misalkan pada saat hari Selasa itu saya senggang di kegiatan KKN, saya akan masuk. Tapi kalau tidak, saya mohon izin untuk dalam sampai tanggal 27 Agustus, saya mohon izin untuk hari Minggu saja waktu masuknya gitu. Karena saya KKN sebulan. Apakah diizinkan atau tidak apabila pertemuannya hanya hari Minggu saja untuk 3 minggu ke depan? Untuk hari Minggu jamnya tetap 19.30. Jamnya tetap hari Minggu aja jam 19.30. Ada pergantian hari gitu nggak? Ada pergantian apabila saya sudah selesai KKN. Oke. Jadi kalau udah selesai KKN Jadi kita pas selesai KKN ada jam tambahan berarti, Kak. iya, bisa ada jadwal tambahan atau bisa tetap 2 kali pertemuan. Jadi kita langsung balik lagi ke jadwal yang asli setelah saya selesai KKN. Seperti itu. Semangat Kakak. Makasih. Ya, semangat, KKN di mana, Kak? Saya KKN-nya dekat sini, dekat rumah, cuman 40 menit lah dari rumah. Dekat nggak sih Desa kalau Penari. 40 menit? Ya? Di Dek. desa Penari. Nah. Aku parnoan. Semoga dapat pawang Kak pas KKN. Astagfirullah. Jangan jadi ajang selingkuh, Kak. Enggak lah. Jadi mak Sukses comblang. terus, Kak. Oke. Keras ya, Kak. Ya, itu aja paling ya. Saya mohon izin untuk Nanti 3 kan nanti minggu ke depan. pulang Tapi KKN nanti cerita, Kak. nanti kalau misalkan di hari Selasanya saya bisa, saya usahakan masuk. Tapi kalau nggak bisa, saya bakalan konfirmasi ke grup. Tapi yang penting di pertemuan ini saya sudah konfirmasi. Gitu aja ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu. Kemudian tugasnya saya akan share di classroom untuk dikerjakan dan deadline-nya hari Minggu. Oke? Terima kasih. Saya pamit. Siap, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. Malam juga, Kak. Ada. Makasih, Kak. Sama-sama, Dek. Sama-sama.